Selamat pagi, Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Paskah kedua, maka sudah selayaknya kita tetap menghayati kebangkitan Tuhan Yesus dengan bermazmur, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku." Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Marilah kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kelima. Hai, mari sembah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada Minggu Paskah kedua ini kita khususkan dengan pengakuan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kebangkitan Kristus kiranya membangkitkan hidup saudara. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam keseharian kita, pelanggaran dan dosa senantiasa melekat dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Melalui nyanyian Kidung Jemaat 37B, kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga, Batu Karang yang Teguh.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon penyertaan Tuhan, supaya kita dimampukan untuk mendengar sabdanya. Kita berdoa. Dalam naungan rahmat-Mu ya Tuhan, kami memohon, kiranya Tuhan memampukan kami sekalian untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan biarlah sabda ini menjadi kehidupan kami, supaya kami pun bukan hanya mampu menerima sabda-Mu, tetapi mewujudkan sabda Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berseru dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pada kesempatan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Injil Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan 31. Yang demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan akan senantiasa diberkati. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada kesempatan Minggu tanggal 19 April 2020, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema menjawab ketidakpastian. Tak terasa Bapak Ibu dan saudara-saudariku, kebangkitan Yesus dari kematian menjadi tema minggu-minggu Paskah saat ini dan kita jalani. Saat ini kita memasuki pekan Paskah yang kedua. Bagi orang Kristen, tema kebangkitan Yesus menjadi sangat penting karena dari sinilah sebenarnya kekristenan dibangun, landasan yang utama tentang kehidupan iman Kristen. Selama 4 minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Rasanya di hati ini kangen untuk berkumpul beribadah bersama secara komunal di gereja. Saat ini ingin merasakan kebangkitan bersama dan ingin membangun pemulihan relasi bersama antar jemaat untuk beribadah di gereja, untuk merayakan karya penebusannya. Namun apa daya, kita dibatasi jarak karena adanya pandemik COVID-19 ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita dapat merasakan betapa rindu. Namun hanya kita obati dengan berkumpul dalam keluarga kecil saja. Namun ini bukan halangan untuk beribadah. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk melepas rindu di dalam keluarga. Kenapa melepas rindu Bapak Ibu? Karena terkadang ketika kita beribadah berangkat ke gereja sendiri-sendiri, disinilah kita baru sadar dan benar-benar sadar merasakan kebersamaan dan pentingnya pendidikan agama Kristen yang berpusat dalam keluarga inti. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, hal yang terkecil seperti kebersamaan dalam keluarga yang harus ditanamkan terkadang kita lupakan. Saat ini kita baru terasa ketika pandemik COVID-19 ini terjadi. Rasanya pasti ada ketidakpercayaan dan keraguan. Namun di balik ibadah keluarga ini sebagai tantangan yang tak terhindar dan bahkan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk tetap terjaga iman kita. Oleh karena itu,
kita sebagai orang yang percaya, Tuhan Yesus telah bangkit dan telah memberikan jawaban atas ketidakpercayaan. Di tengah terjadinya pandemik ini, mari kita senantiasa tetap percaya kepada Tuhan dan meneladani Tuhan Yesus. Seperti apa teladan yang dicontohkan Tuhan Yesus dengan memberi jawaban atas ketidakmengertian, keraguan, dan ketakutan para murid akan kebangkitan Tuhan Yesus. Belajar dari bacaan hari ini, paling tidak ada hal-hal yang bisa dilakukan kita untuk orang percaya. Kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi bukti nyata atas kebangkitan Yesus dan memiliki keberanian memberi jawab dan pengertian tentang kebangkitan Yesus pada banyak orang yang tidak mengerti, dan ini merupakan bentuk perubahan hidup. Yakinkanlah kuasa Tuhan Yesus yang bangkit telah memerdekakan. Oleh karena itu, kita orang percaya didorong untuk membuktikan diri sebagai orang yang bangkit, seperti halnya bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari keputusasaan, bangkit dari kekalahan. Bahkan kita bisa membangkitkan keyakinan dan harapan kehidupan dan memberi pengertian terhadap orang di sekitar kita terhadap situasi saat ini dengan menghentikan berita hoak mengenai pandemik COVID-19 ini. Kita harus berdoa supaya segera hilang dan pulih dunia ini dari pandemik COVID-19. Mari kita buktikan kebangkitan Tuhan Yesus dengan terus membangun persekutuan atas dasar kasih dan pengampunan, bahwa persekutuan yang dihidupi orang percaya itu dihidupi oleh kasih dan pengampunan. Kita diajak untuk berhimpun dan dipanggil untuk menjadi seperti Yesus yang dengan sukacita yang kita melakukan tugas panggilan Bapa Pencipta. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan wajah Allah yang berbelas kasih dan mengampuni. Satu hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan di era pandemik COVID-19 ini, dengan saling memperhatikan dan fokus pada hidup dalam kasih dengan cara mendoakan dan berbagi, dimulai hal yang terkecil kepada siapapun yang memerlukan. Kasih yang mengampuni tampaknya menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai prioritas saat ini. Bukan lagi saatnya untuk membenci dan dendam. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebangkitan Yesus secara nyata. Mari Bapak Ibu, kita bersama melakukan hal yang baik untuk dunia ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, kita sambut pewartaan sabda Tuhan dengan bersyukur kepada Tuhan. Kita datang kembali ke hadirat Tuhan di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas rahmat Tuhan yang memampukan kami untuk mendengarkan sabdamu. Sabda Tuhan biarlah menjadi laku di dalam kehidupan kami ketika kami membangun kesetiaan dan iman kami kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus terhadap keadaan yang kami alami bersama akibat penyebaran COVID-19. Untuk itu ya Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan kami mohon rahmat-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati kami di dalam kami bersama berupaya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Secara khusus ya Tuhan, kami menyerahkan pemerintah negara Indonesia yang berupaya dengan keras, berupaya dengan semaksimal mungkin
untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berikanlah kemampuan, berikanlah perlindungan, supaya pemerintah negara kami pulih senantiasa berkarya di tengah-tengah mewabahnya COVID-19. Demikian pula ya Tuhan, bagi para medis yang bekerja sebagai garda terdepan penanggulangan COVID-19, kiranya Tuhan senantiasa memberikan penyertaan, Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, bukan hanya para medis, tetapi keluarga yang senantiasa mendukung dalam cinta kasih-Nya. Demikian pula ya Tuhan, para anggota TNI dan Polri yang bahu-membahu ikut ambil bagian dalam penanganan COVID-19, kami serahkan di dalam naungan tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam status ODP, dalam status PDP. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan untuk tetap menaruh pengharapan akan kasih dan campur tangan Tuhan, supaya saudara kami tidak mengalami kepanikan, tetapi bertahan dalam spirit dan semangat bahwa Tuhan akan memulihkan hidup dan kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sampai hari ini harus menjalani ibadah di rumah masing-masing. Berkatilah tiap-tiap keluarga, jagailah tiap-tiap keluarga, dan mampukanlah tiap-tiap keluarga untuk membangun kehidupan dalam cinta kasih dan rahmat Tuhan. Meskipun kami harus terpisah satu dengan yang lain, mampukanlah kami ya Tuhan menyatukan hati, menyerahkan kehidupan kami bersama negara, jemaat Tuhan ke dalam anugerah Tuhan sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan ketika karya Tuhan telah memberikan pemulihan kepada Ibu Warjan yang beberapa saat yang lalu mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit di klinik Raja Husada. Tetapi hari ini pulih kembali ke rumah. Biarlah pemulihannya Tuhan sendiri yang bekerja. Kami juga menyerahkan anak kami Adi yang telah Tuhan berkati sehingga telah mampu melewati operasi di Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Saat ini ya Tuhan, anak kami dalam pemulihan. Rahmat-Mu kiranya memulihkan anak kami, sehingga anak kami pun mampu kembali menjalani kehidupan, berkarya dalam hidupnya, mendatangkan berkat dan kebaikan bagi semua. Kami menyerahkan ya Tuhan, jemaat Tuhan di GKJ Adireja Adipala, di tengah keterbatasan karena keadaan ini, ke dalam pengasihan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berseru dan berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, Ku Suka Menuturkan. Tuhan Yesus
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi dan sepanjang masa. Mari kita ungkapkan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah ini. Pergilah menjadi saksi Tuhan dengan penuh keyakinan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Syukur kepada Allah.